Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan sehat walafiat. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang globalisasi ekonomi atau ekonomi internasional dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Diki Chandra Hardiansah, yang kedua Isnaini Sani, yang ketiga Nurul Apriani, yang keempat Abdul Zari Kromi, yang kelima Nur Hasanah, yang keenam Nur Marisa Salsabila, dengan nama kelompok Ki Hajar Dewantara. Lanjut saja. Yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Lanjut, yang kedua yaitu globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Globalisasi politik berawal dari dicetuskannya teori globalisasi oleh Koch, Randre, dan Payne. Koch-Rand dan Payne menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu yang pertama yaitu para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang kedua yaitu para globalis positif dan optimistis, menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu para globalis pesimis, berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar di permukaan. Yang keempat yaitu para tradisionalis, tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apakah yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Yang kelima yaitu para transformasionalis, berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Yang selanjutnya yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana yang banyak negara.
Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi dan juga sumber finansial yang sangat bercukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Selanjutnya yaitu anti-globalisasi ekonomi. Anti-globalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Lanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Ada beberapa pengaruh globalisasi ekonomi terhadap Indonesia antara lain yaitu satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Dua, dampak lain globalisasi ekonomi adalah berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi mereka dari suatu negara ke negara yang lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Yang ketiga yaitu globalisasi ekonomi juga berdampak pada integrasi pasar finansial global. Yang keempat yaitu globalisasi juga berdampak pada tingkat melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang. Baik, itu saja presentasi dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.